Putri Kamila, aktor Aini Salsabila, judul Topeng Topeng. Sinopsis, monolog Topeng Topeng karya Rahman Sabur bercerita tentang seorang pemain panggung yang memerankan dua tokoh melalui topeng, yaitu Topeng Waska, topeng hitam, dan Semar, topeng putih. Tokoh pemain panggung yang disebut anak panggung berusaha menghadirkan Waska, tetapi yang muncul Semar yang mengaku dirinya adalah Waska, sehingga menimbulkan kebingungan identitas dan kegelisahan. Monolog ini menggunakan topeng sebagai simbolis untuk menyampaikan makna bahwa manusia seringkali menggunakan topeng dalam kehidupan sehari-hari dan identitas bisa berubah. Inilah dia, penyaji 13, Topeng Topeng. Selamat menyaksikan. Gila nih. Kedorong. Bagaimana? Keren kan acting saya? Sebelumnya, perkenalkan, nama saya adalah anak panggung. Sebagai seorang anak panggung, sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwa dua tokoh yang akan saya perankan mungkin mempunyai permasalahan yang tidak jauh berbeda dengan permasalahan yang sedang dihadapi oleh seseorang atau sekelompok orang atau oleh siapa. Mungkin sama atau mungkin juga berbeda, tetapi hal itu tidak menjadi masalah sama sekali. Jangan saja kita mempunyai pikiran berbeda. Wajar saja kita mempunyai perasaan yang sama. Dan sah-sah saja kalau kita mempunyai pikiran yang sama dan perasaan yang berbeda dengan seseorang atau sekelompok orang atau dengan siapa. Yang menjadi masalah kita sekarang adalah bagaimana cara kita menghadapi situasi itu. Apakah kita harus menjadi marah, sakit, menangis, benci, kecewa, tertawa, atau kita harus membohongi pikiran dan hati nurani sendiri. Baik, kalau begitu akan saya mulai saja. Semua bertopeng. Ayo, siapa di antara kita yang berani menanggalkan topeng dirinya? Aku tahu wajahku. Aku tahu wajahku yang sebenarnya. Topengku dan topengmu saling menatap penuh kejahatan. Wajah-wajah kita bersembunyi di balik topeng. Topeng kita bercengkrama di panggung hidup, lalu kita saling bunuh-membunuh. Melarikan kehidupan dan kematian bersama para gagak kita selayaknya di bukit. Waska, aku dengar kemiskinanmu di mana-mana. Lapar badan dan lapar jiwa telah membuatmu angkuh. Dan kau tidak pernah takut mati, Waska. Karena hidupku bagai acuan kereta waktu. Terus berjalan menyusuri rel-rel kehidupan yang kumal yang telah begitu lama kau kenal.
kamu lewat begitu saja. Pesan. Berjalan hendak kemana, Waska? Dan kau tidak menjawab. Tetap berdua. Waska, 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 Waska. Aku lihat sinar di matamu merah menyala-nyala, Waska. Aku dengar juta-juta orang meneriakkan lapar di belakangmu. Aku dengar semalam Waska-Waskamu meraung-raung. Mereka menggerak dengan lapar. Mereka menatap kanan. Mereka berkeliaran di mana-mana, Waska. Mereka gelisah di mana-mana. Dan sekarang mereka mengumbar ke seluruh penjuru kota. Cari-cari kuburnya sendiri. Membuat kuburnya sendiri. Waska, jika aku melihat kamu telah bunuh diri, Somar dan Nasib sungguh sempurna. Begitulah kegelisahan dramatik yang dirasakan tokoh yang satu ini. Ia telah bertemu dengan tokoh Waska, seorang tokoh legendaris yang ada dalam lapak sandiwara rumah-rumah. Di mana dalam lapak itu, pembaraan seorang Waska yang jahat sekaligus sebagai orang yang baik dapat kita rasakan penderitaan. Tapi, apakah benar Waska itu telah mati? Apakah benar Waska sebelumnya pernah bertemu dengan malaikat pencabut nyawa? Apakah benar Waska itu hilang? Sedangkan menurut kabar buruk, katanya sekarang dia lagi memimpin proyek raksasa yang dananya beratus-ratus juta miliar dolar. Untuk lebih jelasnya, baik, saya akan coba menghubungi dia. Mudah-mudahan dia mau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang prinsipil dan sangat hakiki itu. Baik, kalau begitu kita akan panggilkan Waska. Waska? 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 Tunggu sebentar. Waska? 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 Saya permisi sebentar. Waska? Waska? Penyimpanan penuh bisa ngerjainnya datang jam tidur setengah 3 gitu kan ngerjainnya datang sebelumnya jam 5 berangkat ke sini. Sampai jam 5 Sebelum saya menjawab pertanyaan-pertanyaan sahabat saya berangkat ke yang sini profesinya sebagai anak pandu, setengah 6 jam. kiranya saya perlu menjelaskan Badan bahwa nama saya bukan lagi Waska. emang di Saya kemarin sekarang semalam kan adalah semua. Siapa bilang saya ini sudah mati? Itu kan hanya dalam lapak sandiwara saja. Dan itu pun saya tidak lagi mati. Saya menjadi sakit di situ. Dan yang paling jelas itu rekaan pengarangnya. Karena pengarangnya menghendaki demikian, ya sudah. Sungguh saya belum ingin mati. Saya masih cinta hidup. Oh, kecintaan saya terhadap kehidupan ini begitu luar biasa. Makanya saya masih tetap muda dan masih tetap tua. Jangan percaya. Itu hanya isu. Orang masih hidup kok dikatakan sudah mati. Bagaimana ini? Lalu kayaknya lagi diperbarui dikatakan juga bahwa saya pernah bertemu dengan malaikat Jibril. Bohong itu. Lalu perbarui. pertanyaan mana lagi yang belum saya jawab? Oh, ya, tentang proyek raksasa. Betul, memang betul. Sebenarnya proyek ini adalah proyek kemanusiaan. Saya sangat amat bersyukur kalau dapat menggantikannya ke dalam proyek kerohanian.
Tuhan yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Tentunya semua orang tuh tahu. Dulu saya pernah menjadi seorang anak buahnya. Tapi sekarang sudah tidak lagi. Kenapa saya berhenti menjadi seorang pemain sandiwara? Terang, saya tidak bisa menjawab. Alasannya sangat pribadi. Betul-betul sangat pribadi. Maaf. Sekali lagi. Maaf. Dan maaf lagi. Saya harus segera pergi. Saya pikir saya sudah menjawab semua pertanyaan. Saya harap semua jadi puas dengan apa yang saya jelaskan. Baik, kalau begitu Semar pergi dulu ya. Bye. Bye bye. Semar pergi dulu ya. Bye. Bagaimana? Meskipun kita tidak puas, untuk sementara ini kita puas-puaskan saja. Tapi sudah jelas bukan bahwa Wasta ternyata masih hidup. Ia sehat walafiat, segar bugar, dan pastinya masih tetap muda. Kalaupun sekarang ia berganti nama menjadi Semar, saya yakin itu hanya untuk formalitas saja. Bagaimana tidak? Ia seorang Wasta. Sekali Wasta, tetap Wasta. Hidup Wasta! Tidak adil bagi saya kalau saya terus membicarakan kesuksesan Wasta. Wasta sendiri sudah diberikan waktu yang panjang untuk menjawab pertanyaan dan isu yang tersiar selama ini. Rasanya kita harus sedikit bijaksana memberikan kesempatan kepada Semar. Barangkali ia juga ingin menyampaikan sesuatu. Barangkali keanehan dan keajaiban dunia telah terjadi dan harus segera diwartakan kepada semua orang. Baik, kalau begitu saya akan panggilkan Semar. 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 Belum sampai di sini guys. Emang gitu. Sebelum saya berbicara lebih jauh, terlebih dahulu, saya ingin membenarkan sedikit kekeliruan bahwa saya bukanlah Semar. Saya adalah Wasta. Memang banyak yang bernama Wasta. Tapi saya adalah Wasta yang berwasta. Dunia saya adalah dunia Wasta. Penderitaan saya adalah penderitaan Wasta. Dendam saya adalah dendam Wasta. Kemiskinan saya adalah kemiskinan Wasta. Sembahyang saya adalah sembahyang Wasta. Dan Tuhan saya adalah Tuhan Wasta. Wasta! 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 Bagaimana lagi aku harus menjelaskan Wasta? Bagaimana lagi? Cuma saja saya berteriak-teriak
Siapa bilang saya lelah? Saya tidak lelah. Dan saya tidak butuh tidur. Yang saya butuhkan hanyalah mimpi. Mimpi sunyi yang indah. Yang menggairahkan hidupku. Bangsat! Mereka mengunyah-ngunyahkan itu. Mereka menghisap darahku. Lita. Mereka masih saja sedang lapar. Kebiadaban mana lagi yang harus saya saksikan? Begitu banyak binatang-binatang di sekitarku. Binatang mahal. Binatang berpelihara. Tapi buahnya minta ampun. Kau harus lebih buas dari mereka, Waska. Tunjukkan kepuasanmu. Tunjukkan taringmu. Tunjukkan matamu yang merah menyala-nyala. Pandanganku gelap. Tubuhku terasa demam. Darah menggelap naik ke atas kepalaku. Pandangan mataku. Pandangan mataku buram. Kepalaku seakan mencopot. Tubuhku. Tubuhku terasa kaku dan berat. Kamera Kita saya Waska. Ayo bangkitlah. nggak jelas banget ya. Buktikan. Tuh kan, kok kamera gagal? Buktikan kau adalah manusia baja. Kamera saya bantu. Buktikan bahwa kau adalah batu hitam yang kuat, Waska. Ayo buktikan. Bangkitlah, Waska. Bangkit. Buktikan bahwa kau adalah seorang Waska. Aku masih bisa bangkit. Aku masih bisa berdiri. Aku masih bisa berjalan. Berjalan kemana kau suka. Pergilah kemanapun kau mau. Waska, bangunlah Waska. Itu hanyalah ilusi. Bukalah matamu. Iya. Bukalah pikiranmu. Bukalah pintu hatimu. Buktikan kau adalah Waska. Aku sudah tidak kuat lagi, Waska. Aku sudah sangat lelah. Dan kini aku sekarang. Kau masih tetap Waska. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Saya sudah sangat lelah. Begitu besar penderitaan Waska. Begitu besar keinginannya untuk hidup. Untuk menjadi manusia. Sampai ia meneteskan air matanya. Tapi sampai pada akhirnya ia masih punya pikiran. Ia masih punya perasaan. Baik, kalau begitu saya akan panggilkan Semar dan Waska. Semar, Waska, Semar, Semar, Waska, Semar, Waska, Semar, 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 Waska, Waska, Waska. Tidak ada seorang pun yang muncul. Seorang Waska tidak mau dikatakan seorang Waska karena dia sudah menjadi Semar. Seorang Waska tidak mau dikatakan menjadi Semar karena ia adalah Waska. Semar adalah Semar. Waska adalah Waska. Waska menginginkan menjadi Semar. Waska tidak menginginkan menjadi Semar.
kedua-duanya bisa ada dan kedua-duanya bisa tidak ada. Dan saya hanyalah anak panggung. Saya seorang sahabat swasta yang telah begitu lama ditinggalkan. Wajah kita adalah topeng-topeng